Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, di kesempatan kali ini buat mengisi kekosongan channel saya update video terbaru tentang Nokia G25GA ya. Jadi kalau kita cari tahu Nokia G2425GA di seperti ini ya, Nokia putih yang modelnya duduk. Nokia putih yang modelnya duduk, ex provider si merah ya. Jadi saya menemukan beberapa tipe Nokia yang sama, tapi yang satu ada kolom username dan password untuk kita memasukkan secret PPPoE, tapi yang satu lainnya tidak ada ya. Jadi saya perlihatkan di gambar yang sudah saya screenshot sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman, di gambar ini ya sempat saya screenshot sebelum saya melakukan upgrade firmware. Mode root, mode PPoE di bawah mana ya? Nah, di bawah connection trigger ini harusnya ada kolom username dan password untuk PPoE. Tapi yang ini ke lock ya, nggak ada. Jadi cuman bisa via ACS. Tapi alhamdulillah, sayangnya saya udah nemu firmware-nya dan saya lakukan upgrade ke Nokia ini, akhirnya bisa muncul nih kolom username dan password PPoE-nya. Bahkan kita bisa gunakan bridge-nya, bisa di remote IP1-nya. Oke, langsung saja kita praktek. Kita masuk dengan support. Passwordnya saya tulis di notepad saya ya. Oke, isinya support, passwordnya the world in your hand. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita masuk, supportnya dengan huruf kecil ya. Kita masuk, kita login. Oke. Jadi ini karena sudah saya lakukan upgrade, kolom username dan passwordnya juga sudah muncul. Sudah saya lakukan tes connect ke ULT dan berjalan mulus. Ini bahkan saya lakukan reset, tetap ada ya, tetap ada kolom username dan kolom passwordnya. Jadi perbedaannya di situ tadi ya. Ini di bawah always on tidak ada kolom username dan password, tapi di sini salah, tapi di sini ada username dan password sekarang. Itu karena saya lakukan upgrade firmware di menu maintenance, firmware upgrade. Kita pilih filenya, kita upgrade filenya sendiri ini ya teman-teman. Nah, ini firmware-nya ya, yang unlocked ini saya upgrade firmware ke ini, akhirnya bisa muncul. Jadi kita langsung saja praktek untuk hubungkan modem ini ke MikroTik dan ULT. Kita gunakan dua mode, yaitu mode PPPoE dan mode hotspot ya. Kita langsung saja setting di menu one-nya. Ini saya hapus saja dulu settingan yang ada. Oke, saya hapus. Ya, jadi nggak ada settingan one, kosong. Kita bikin dulu settingan PPPoE. Atau kita bikin bridge-nya saja dulu. Untuk hotspotnya kita bridge. Ya, kemudian kita enable service-nya IPTV, boleh dicentang boleh enggak. Enable VLAN-nya teman-teman pilih enable, VLAN modenya pilih add as VLAN ya. As VLAN kalau teman-teman menggunakan VLAN. Kemudian kita masukkan ID VLAN yang kita gunakan di MikroTik dan ULT. Contoh di sini untuk hotspot saya menggunakan 200. VLAN priority-nya bebas 0, 1 sampai 7. Multicast VLAN nggak perlu diisi karena saya nggak menggunakan multicast di sini. Dan LAN-nya saya centang kecuali LAN 3 yang terhubung ke PC saya dan SSID 1. Jadi LAN 1, 2, dan 4 beserta SSID 1 untuk hotspot ya. Di bridge mode saya save. Oke. Ya, settingan sudah terbuat. Kemudian kita bikin settingan baru. Sekarang PPPoE dengan connection modenya root mode. Enable jangan lupa dicentang.
NAT memang wajib terenable ya. Kemudian servicenya kita pilih internet, dan kalau teman-teman menggunakan ACS bisa pilih TR069 juga ya, TR069 plus internet, atau kalau digunakan ke ACS cukup TR069 saja. Tapi di sini saya tidak menggunakan ACS, jadi cukup saya pilih dengan mode internet. Enable VLAN tentu kita harus centang karena kita menggunakan VLAN. Untuk VLAN ID-nya kita pilih 100. VLAN priority-nya boleh sama, boleh bebas 0 sampai 7. Multicast VLAN nggak perlu saya isi. Username saya isi Nokia Test. Passwordnya Nokia Test. Karena sudah saya buat secret di Mikrotik, saya bukakan saja ya, ppp secret. Nah ini ya, Nokia Test dengan password Nokia Test sudah saya buat ini ya teman-teman. Jadi di sini saya isi Nokia Test, passwordnya juga Nokia Test, kemudian kita save ya. Kalau sudah ngeblink artinya settingan sudah tersimpan ya. Kemudian agar IPPPoE-nya atau IP1-nya bisa diremote, kita masuk ke menu security, ke access control ya teman-teman. Dan di bagian di sini kita pilih WAN yang ke mode root ya, ke mode root, yaitu WAN PPPoE-nya tadi. Trusted Network Enable nggak perlu dicentang. Pada bagian HTTP kita pilih allow, kemudian kita save. Nah, jadi cukup dengan settingan seperti ini, IP1-nya nanti bisa diremote. Nah, kita setting saja SSID-nya wireless 2,4. Jadi tadi SSID 1 saya includekan di bridge. Artinya SSID 1 untuk hotspot. Sedangkan untuk di WAN PPPoE-nya kita tidak dapat melakukan binding port ya. Artinya apa yang tidak kita binding di mode bridge itu menjadi bagian dari PPPoE. Nah, karena di sini SSID 1 kita binding ke WAN bridge-nya, jadi SSID 1 menjadi hotspot. Hotspot test. Karena ini hotspot, encryption modenya kita pilih open, kita save. Nah, untuk saving di Nokia kita tunggu sampai ngeblink ya, berkedip seperti itu ya. Itu artinya tersimpan, konfigurasinya tersimpan. Nah, berkedip ngeblink seperti itu tadi artinya konfigurasinya tersimpan. Kemudian SSID 2 karena tidak kita includekan dalam port binding bridge, artinya SSID 2 dapat digunakan sebagai PPPoE-nya. Kita enable tentunya, SSID-nya kita enable, kemudian kita isi dengan nama PPP misalnya. Untuk passwordnya yang simple saja, misalnya 1 sampai 8. Oke, kemudian kita save. Kita tunggu ngeblink. Ya, sudah tersimpan. SSID 3 dan 4 karena tidak digunakan. Cukup di disable saja seperti ini. Dan untuk wireless 5G-nya, kita bisa gunakan juga. SSID 5 belum kita binding ke WAN bridge-nya. Jadi kalau kita edit ini akan menjadi PPoE. Jadi kita binding aja dulu di bridge mode-nya, kita binding SSID 5 agar SSID 5G-nya menjadi mode hotspot ya. Jadi seperti LAN 3, SSID lainnya yang tidak terbinding di mode bridge ini menjadi bagian dari PPPoE ya teman-teman. Oke. Balik ke wireless 5G-nya. Wireless 5G-nya kita boleh samakan misalnya hotspot test, kemudian open, kemudian kita save ya. Sudah ngeblink, konfigurasi sudah tersimpan. Kita ke SSID 6, kita enable. Karena SSID 6 tidak include dalam bindingan WAN bridge-nya, maka SSID 6 ini menjadi bagian dari PPPoE. Passwordnya kita permudah saja, 1234678. Oke, kita save ya. SSID 6 sudah terkonfigurasi. Kita akan lakukan colok optik ke Nokia ini ya teman-teman.
colok optik ke Nokia. Ya, maaf sempat terjeda. Jadi ini Nokia T sudah terhubung ya, connected, dan saya akan disable komunikasi antara LAN PC ke modem agar saya tidak disangka meremote modemnya via LAN ya. Saya sudah disable, kemudian saya akan interface Nokia Test. Ini ya, saya akan remote IP1-nya, copy, dan di sini ya teman-teman. Uniknya untuk Nokia agar bisa di remote itu menggunakan port 8080 ya. Jadi seperti ini teman-teman, menggunakan port 8080 agar bisa di remote. Karena kalau teman-teman hanya menggunakan IP1-nya saja tanpa tambahan port, itu tidak akan bisa di remote. Jadi yang perlu teman-teman ingat, untuk meremote Nokia ini perlu ditambahkan port 8080 agar bisa di remote. Kita tes login, apakah diperbolehkan login via IP1-nya atau forbidden access. Kita copy, kemudian kita paste, kita login. Oke, diperbolehkan akses via IP1-nya, artinya berhasil. Jadi untuk teman-teman yang berkenan dengan Fiber dari Nokia ini ada di kolom deskripsi. Saya nggak peduli ya teman-teman mau ngomong di Telegram gratis atau sebagainya, saya nggak masalah. Saya nggak pernah memaksakan teman-teman untuk membeli Fiber yang saya sediakan ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman bebas berkomentar, cuman teman-teman mungkin belum merasakan rasanya sharing gratis, tapi ternyata nyesek setelah tahu di luar diperjualbelikan. Jadi apa salahnya kalau saya juga ikutan memperjualbelikan itu teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah memaksa teman-teman untuk membeli. Saya menyediakan hanya untuk teman-teman yang bersedia mencoba. Jadi seperti itu. Cukup saya akhiri video dari saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.